Jumpa lagi rekan trader Amarket. Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Hadir lagi saya Maurits di segmen analisa dunia kripto dari Amarket yang selalu saya bawakan untuk rekan trader seminggu sekali. Dan kita akan menganalisa bagaimanakah pergerakan dunia kripto, terutama aset Bitcoin selama seminggu yang akan datang. Kita akan membahas juga kenapa pergerakan Bitcoin pada minggu kemarin, dan kita akan menganalisa dan memprediksikan bagaimana pergerakan Bitcoin untuk minggu depan dari tanggal 20 sampai tanggal 24 ya, atau 24 25 lah sampai hari Minggu akan datangnya. Oke rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan melihat bagaimanakah pergerakan Bitcoin pada kesempatan kali ini. Dan kalau rekan trader lihat sekarang ini Bitcoin pola pergerakannya sedang mengalami penguatan yang sangat luar biasa rekan trader ya. Ini adalah minggu kemarin Bitcoin, seperti tunjukin dulu. Nah, ini dia Bitcoin. Minggu kemarin Bitcoin seperti di analisa dunia kripto yang saya bawakan, saya menganalisa bahwa Bitcoin memang mengalami pelemahan, tapi apakah dia sudah mencapai titik tertinggi dan akan mengalami pergerakan naik? Nah, itu dia. Minggu kemarin saya bilang bahwa Bitcoin akan sangat naik ya, tapi saya bilangnya batas maksimalnya itu di 22.000. Tapi rekan trader, apa yang terjadi? Yang terjadi Bitcoin malahan naik sampai di posisi 27.000. Ini kenaikan yang sangat luar biasa rekan trader, dan kalau kita lihat apa yang terjadi dari Bitcoin ini merupakan sesuatu yang harus kita simak bersama, karena kalau kita lihat rekan trader, Bitcoin ini dia sudah mencapai fase tertinggi selama tahun ini. Ya, kalau kita lihat tahun 2023 Bitcoin sempat jatuh sampai di seputaran 16.000 ya, tapi perlahan namun pasti dia udah mulai naik, dan hari ini merupakan nilai tertinggi Bitcoin pada tahun 2023, sudah menyentuh level 27.585. Nah, kalau kita lihat rekan trader bagaimana Bitcoin ini terjadi, peningkatan ini terjadi, ini tidak luput dari ya, pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika. Kalau kita lihat rekan trader di sini ya, kita lihat bagaimana pengaruh fundamental yang sangat kuat terjadi pada Amerika pada minggu kemarin ya, terutama statement-statement yang dikeluarkan hasil dari IHK, inflasi dan lain-lain, statement yang dikeluarkan juga oleh ketua The Fed dan lain-lain ya. Dan yang paling utama adalah ya, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin ini karena kita sudah tahu dengan jelas bahwa kasus yang terjadi pada bank Silicon Valley Bank dan Signature Bank adalah kasus yang sangat luar biasa, di mana pergerakan ini sampai memberikan sebuah sentuhan buat Presiden Amerika, di mana Presiden Amerika sampai turun memberikan sebuah statement tentang bank ini ya, supaya rakyat Amerika ini tidak terjadi, orang bilang terjadi chaos lah ya, ceritanya seperti kayak gitu. Dan kalau kita lihat pergerakan yang terjadi Bitcoin, kenapa sampai diturun seperti kayak gitu? Karena dia sangat mempengaruhi, karena banyak sekali startup ya yang dibiayain oleh Silicon Valley Bank dan Signature Bank ya. Oleh karena itu perlu ditangani dengan jelas oleh Amerika. Akan tetapi rekan trader, banyak sekali kan startup yang memang mereka menginvestasikan dalam Bitcoin ya, saham mereka dan lain-lain dalam Bitcoin ya, mereka banyak menginvestasikan di Bitcoin, sehingga dengan adanya orang bilang kolapsnya bank ini sangat mempengaruhi arah pergerakan Bitcoin ke depan maupun pasar itu sendiri, karena mempengaruhi dolar Amerika juga rekan trader. Nah, tapi salah satu faktor negatif yang saya mau angkat di sini adalah ya, dengan adanya kolaps dua bank itu, maka Amerika turun tangan mengatasi hal ini.
Artinya dengan turun tangannya Amerika mengatasi pergerakan ini, artinya perlahan namun pasti cengkeraman tangan dari The Fed, pemerintah Amerika ini sudah masuk ke posisi sentral di mana? Ya, di mana bisa menjamah pergerakan Bitcoin. Saya dari awal saya selalu bilang bahwa Bitcoin ini bukan seperti beberapa tahun yang lalu di mana Bitcoin ini kan dibilang kan mata uang yang bebas dari genggaman regulator dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita udah bisa lihat bahwa Bitcoin ini sudah perlahan namun pasti sudah berada dalam genggaman regulator, dalam hal ini The Fed. Pergerakan Bitcoin sangat terpengaruh oleh pergerakan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Berbanding terbalik, di saat dolar Amerikanya naik, otomatis Bitcoin turun. Di saat dolar Amerikanya turun, Bitcoin akan naik. Oleh karena itu, kasus yang terjadi kemarin adalah imbas di mana Bitcoin ini dia bisa naik setelah ditangani dengan luar biasa. Amerika memberikan bantuan terhadap dua bank tersebut, ya. Walaupun setelah itu ada juga kasus bank Swiss juga, ya. Nah, kalau bank Swiss itu udah masalah lain lagi, Swiss Bank, ya. Nah, itu dia, itu masalah lain lagi, dan memang investor dari Arab tidak mau membantu karena walaupun mereka di sana adalah pemegang saham yang terbesar, tapi mereka tidak membantu. Setelah itu baru Bank Nasional Swiss membantu bank tersebut, ya. Nah, akhirnya ya harga dalam hal ini euro kembali stabil lagi. Tapi untuk Bitcoin dengan adanya bantuan yang sangat luar biasa dari pemerintah Amerika, artinya cengkeraman-cengkeraman The Fed ini sudah sangat kuat terhadap pergerakan Bitcoin ke depan. Dan artinya Bitcoin perlahan namun pasti sudah berada dalam genggaman The Fed. Ya, oleh karena itu, dengan adanya kenaikan Bitcoin sampai level ke 27.000 ini, saya bisa bilang ini ibaratnya sebelum kita membunuh orang, ya, kita memberi makanan dulu rekan trader. Nah, kalau itu udah bahasa-bahasa mafia itu rekan trader, ya. Jadi sebelum kita memegang sesuatu, memegang, orang bilang ya dalam ilmu-ilmu mafia kan kalau kita bertempur kita harus kalahin langsung kepalanya, ya. Jangan bermain dengan ekor. Nah, artinya dengan adanya bantuan terhadap bank yang hampir sebagian besar dia menguasai pergerakan Bitcoin, ya, karena banyak perusahaan-perusahaan menginvestasikan dana mereka di sana, itu artinya kan cengkeraman Amerika dalam hal ini cengkeraman regulator sangat kuat, sehingga saya bisa bilang bahwa perlahan namun pasti Bitcoin ini sudah akan bisa dikontrol. Sudah akan bisa dikontrol. Oleh karena itu, menurut analisa saya, untuk mengulangi kesuksesan Bitcoin tertinggi di 67.000 atau kemarin bulan apa nih ini nih 42.000, itu menurut saya ini tanggal berapa nih? 22 bulan Maret 29, ya, 47.000, ya. 30 Maret 22 tahun lalu, 30 Maret tahun lalu itu sampai 48.000. Menurut saya ini merupakan sesuatu hal yang masih sangat jauh dari genggaman karena perlahan namun pasti kan udah dikontrol. Nah, oleh karena itu kalau saya lihat dengan adanya ini, kita bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin dia mempunyai imbas yang sangat luar biasa, dan saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan pergerakan Bitcoin ini menurut saya Bitcoin ini masih bisa mengalami penguatan, masih bisa. Semua tergantung dari pertemuan yang akan dilakukan oleh FOMC akan datang. Apakah mereka menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 BP atau seperti biasa-biasa aja 25 BP lagi. Artinya kalau 50 BP artinya Bitcoinnya akan turun. Tapi kalau seumpamanya Bitcoin ini kenaikan tingkat suku bunga bisa menjadi masih tetap 25 BP, artinya Bitcoin ini kemungkinan besar, ya, dia masih bisa naik. Oleh karena itu, saya memberikan sebuah pandangan bahwa Bitcoin ini dia akan mencoba naik sampai level jangkauan dia yang pertama itu 28.000 sampai 29.000. Kalau menurut analisa saya, di jangkauan ini adalah nilai yang benar-benar akan dicapai oleh Bitcoin untuk minggu depan, ya. Itu level tertingginya, walaupun dia bisa naik lebih tinggi lagi sampai 29 ke atas, tapi menurut saya untuk saat ini dia akan bergerak cuma di seputaran sini aja, ya, antara 28 dan 28 dan 29.000 yang merupakan titik tertinggi resistensi yang terjadi pada Bitcoin selama minggu depan, ya, minggu ini, ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah area di mana Bitcoin
memang benar-benar dia membutuhkan sebuah pergerakan ya. Dia harus melewati area ini dulu nih. Nah, ya. Dan kalau kita lihat ya, Bitcoin ini kemarin dia itu melampaui nilai tertinggi, mencapai nilai tertinggi yang pernah terjadi pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2022 tahun lalu ya. Karena pada tanggal segitu dia juga mencapai sekitaran ya 27.000 ke atas ya. Jadi bayangkan selama hampir 1 tahun lebih menuju 1 tahun, pergerakannya itu bayangkan rekan trader sampai di titik terbawah di sini kan 15.000 ya. Nah, bayangkan. Nah, jadi dia bermainnya itu di sekitar sini ya, bergerak ya. Dan sekarang menurut saya dia sudah mencoba untuk intinya dia kemarin itu hari ini dia nilai tertinggi di tahun 2023, tapi dia mengulangi masa di tahun 2022 tanggal 13 bulan 6. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk Bitcoin pada minggu depan saya bisa berasumsi bahwa dia akan mencoba naik sampai di level tertinggi sini dulu nih. Ya. Ini adalah level tertinggi yang dia akan coba. Ya. Tapi secara garis besar dia setelah itu dia akan mengalami penurunan, dan penurunan yang bisa terjadi menurut saya pada minggu depan itu dia akan mencoba turun kembali sampai level yang paling terendah di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Saya ganti warna dulu. Oke, nah ini saya ganti warna. Oke. Nah, ini dia. Oleh karena itu di seputaran 25.304 lah ya, sekitaran sini. Oleh karena itu saya bisa memberikan sebuah rekomendasi bahwa pola pergerakan dari Bitcoin untuk minggu depan, ini batas terendah, saya taruh dulu batas terendah. Sabar. Batas terendah. Nah, setelah ini deh saya tulis aja dulu. Nah, nah disinilah ya 25 ribuan lah di sekitar sini rekan trader ya. Nah 25.300an lah. Menurut analisa saya di 25.300an ini adalah batas terendah di sini. Nah, ini dia rekan trader ya. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa Bitcoin ini pada minggu depan dia akan bergerak di antara 25.313 sampai dia akan menuju titik tertinggi di 29.000, 28.000 dulu dia melewati. Kalau dia bisa melewati 28 artinya dia akan menuju 29. Setelah itu menurut saya dia udah tidak naik-naik lagi. Ya, kalaupun memang dia mau naik ya level yang paling tertinggi lah di sekitaran sini. Ya, 31. Kalau dia masih naik lagi ya, 31 ini adalah level yang benar-benar paling tertinggi yang harus dicoba. Tapi menurut saya 28-29 itu ada yang paling tinggi. Tapi kalau mengalami pelemahan dia sampai ke 25.313 ya. Dan semua ini rekan trader tergantung dari apa yang akan terjadi pada minggu depan, terutama masalah pertemuan FOMC dan bagaimana Amerika bisa mengatasi permasalahan yang terjadi pada dua bank tersebut. Saya pikir Amerika sudah bisa mengatasi, dan saya pikir bahwa kemungkinan besar ya indeks dolar Amerika akan sedikit diberikan kekuatan supaya indeks dolar Amerika bisa mengalami sedikit penguatan sedikit aja. Walaupun tendensi pelemahan terhadap indeks dolar Amerika itu sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang buat rekan trader bahwa pergerakan Bitcoin dia akan bergerak di seputaran 25.000 sampai 29.000. 28-29. Kalau dia lebih naik tinggi lagi ada di putaran 31.657. Tapi secara garis besar dia akan bergerak cuma di seputaran ini. Dan dia sudah intinya dia sudah sampai di nilai tertinggi yang oleh karena dia siap-siap mengalami pembalikan arah. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kripto kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bermanfaat untuk pergerakan mata uang Bitcoin, aset Bitcoin selama minggu yang akan berjalan pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.